Pemirsa, Irjen Verdi Sambo telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Barreskrim Polri tadi sore sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia bagian Barat. Saat keluar, Verdi tidak banyak berbicara, ia langsung memasuki kendaraannya dengan dikawal beberapa ajudan. Seperti ketahui, Kadif Propam nonaktif hari ini menjalani pemeriksaan yang keempat kalinya di Barreskrim Polri. Irjen Verdi Sambo menghimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan asumsi-asumsi negatif terhadap keluarganya terkait dengan peristiwa tewasnya Brigadir J alias Yosua Huta Barat di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Menurutnya tewasnya Brigadir J tidak lain karena memang perbuatannya sendiri kepada keluarganya. Baik, saya lanjutkan berbincang bersama Mas Sugeng. Ini sangat menarik ya, tadi ada 25 personil yang sedang diperiksa. Artinya memang ada masalah ya dalam pengungkapan kasus ini begitu ya. Apakah ini juga erat kaitannya, 25 itu kan banyak sekali gitu. Juga memang ada pengaruh besar yang membuat orang-orang ini jadi bermasalah begitu. 12 Juli ya, IPW telah membuat rilis dugaan adanya obstruction of justice tanggal 12 Juli ya. Karena kami mendapat informasi bahwa TKP tidak diolah TKP dengan baik ya. Itu adalah satu pelanggaran prosedur. Tidak profesional, unprofessional ya. Jadi di sana. Nah, mengapa mereka tidak melakukan olah TKP? Pasti ini ada yang mengarahkan ya. Pimpinan tertinggi di tempat lokasi kejadian perkara adalah Irjen Verdi Sambo. Pimpinan tertinggi di dengan TKP, pangkat tertinggi, ya dengan pangkat tertinggi, Irjen Verdi Sambo. Padanya melekat kewajiban untuk melakukan penerapan aturan dengan ketat, bukan hanya sebagai anggota polisi saja, tetapi juga sebagai polisinya polisi, ya, polisinya polisi. Penerapan aturan yang ketat itu terkait dengan peraturan kode etik dan juga proses penyidikan. Ketika ini tidak dilakukan, ya. Dia itu telah melanggar kode etik. Ini saya mau tegaskan ini ya. Karena sudah tegas bahwa di sana tidak ada olah TKP yang benar. Artinya kepada Bapak Verdi Sambo diduga telah melakukan pelanggaran kode etik. Ini penting ya. Karena yang tertinggi adalah beliau. Jadi dengan keberadaannya posisi yang tertinggi ini, dia terlibat di dalam proses unprofessional conduct. Motifnya apa pertanyaannya ya. Kemudian bergulir adalah keriuh rendahan kasus ini dengan banyak kejanggalan. Iya. Ya? Baik, sekalipun tadi Kapolri mengatakan ini masih dalam pemeriksaan dan memang akan ditindak tegas jika memang terbukti ada kesalahan begitu ya. Tapi kalau berbicara tentang alotnya proses penyelidikan begitu, apakah Anda juga melihat bahwa memang ini kan polisi nembak polisi di rumah polisi begitu kan, polisi yang diperiksa polisi juga begitu. Jadi begini ini gimana menjawab tadi kan publik? menyambung dengan tetap dengan Pak Arianto Sutadi ya. Jadi bukan sembarangan penyidik meletakkan pasal 55 dan 56. Ini saya mau katakan ini, 55 dan 56, penyidik itu ketika meletakkan itu punya tanggung jawab untuk membuktikan adanya peserta lain. Baik yang turut serta, menyuruh melakukan, ya, ataupun membantu melakukan pasal 5, menyediakan sarana. Penyidik punya kewajiban kalau dia tidak punya alat bukti atau dukungan fakta-fakta tidak perlu dimasukkan. Baik, ini juga ujian bagi penyidik tentu saja ya pada saat sudah memasukkan pasal itu. Sementara pada pihak lain terdapat 25 orang termasuk Pak Verdi Sambo juga adalah orang-orang yang ahli dalam tindak pidana umum. Ya. 3 kali Pak Verdi diperiksa di Polres dan di Polda dan menyatakan masih sampai tadi Brigpol Y telah melakukan, dia menjadi korban mati karena dia telah melakukan perbuatan yang mengancam dan melecehkan keluarganya. Masih tetap pada posisinya itu harus dihargai ya. Tetapi penyidik Barreskrim harus punya juga kemampuan membuktikan pasal 5 dan 55 dan 56.